Oke, assalamualaikum bosku semuanya. Kembali lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Di video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian, yaitu bagaimana cara membuka usaha papan bunga tapi dengan modal terbatas. Nah, kira-kira tahapan-tahapan apa saja yang harus kalian lakukan terlebih dahulu jika modal yang kalian miliki itu sangatlah terbatas. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya. Dan bantu juga channel ini mencapai angka 100.000 subscriber agar saya lebih semangat lagi upload konten-konten yang bermanfaat lainnya kepada kalian. Dan bagi kalian yang masih bingung mencari keperluan bahan baku untuk papan bunga, kalian bisa kontak via Instagram saya. Nanti linknya ada di deskripsi video. Langsung kalian follow dan kalian nanti bisa tanyakan kepada saya di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk memulai usaha papan bunga ini. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya setelah intro yang berikut ini. Maka terus saksikan video ini sampai habis dan jangan kalian skip agar ilmu yang kalian peroleh bisa dengan maksimal ya, tentunya tidak tanggung-tanggung ya. Oke, kita ikuti intro berikut ini terlebih dahulu. Oke bosku semuanya, terima kasih bagi kalian yang udah subscribe dan juga like. Baik, sekarang kita akan mulai ke pembahasannya. Bagaimana langkah-langkah yang harus kalian lakukan jika kalian ingin memulai usaha papan bunga tapi modal yang kalian miliki itu terbatas. Nah, begini dia bosku. Sedikit cerita, saya awal mulai usaha papan bunga ini bukan dengan modal yang sudah banyak ya, ataupun dengan modal yang cukup. Saya memulai usaha papan bunga ini dengan modal yang sangatlah terbatas. Dan apa yang saya bagikan di sini hari ini di video saya kali ini itu adalah real dari pengalaman yang saya lakukan pada saat saya merintis usaha papan bunga ini. Nah, tahap-tahapan yang harus kalian lakukan jika kalian mempunyai modal yang terbatas tapi ingin memulai usaha papan bunga, sebenarnya banyak cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian bisa join, kalian cari satu orang ataupun baik itu dengan teman kalian atau lain sebagainya, kalian ajak kerjasama yaitu join untuk membuka usaha papan bunga. Itu bisa menjadi salah satu langkah ataupun terobosan yang saya rasa lumayan bagus. Tapi yang buat kendalanya di sini adalah kita mencari teman yang sama satu tujuan pikiran kita itu agak susah, yang bisa kita saling percaya satu sama lainnya. Oleh sebab itulah yang buat kendala di sini, kalau kita join sulitnya mendapatkan teman yang bisa dipercaya ya. Bukan berarti kita bilang teman itu nggak ada yang bisa kita percaya, tapi yang namanya dalam usaha kita harus menilai juga dengan siapa kita akan menjalin kerjasama tersebut ya. Itu langkah yang pertama yang bisa kalian lakukan. Dan langkah yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah bisa kalian misalnya nih ya, saudara ataupun kawan kalian mempunyai modal, kalian tidak mempunyai modal, kalian bisa misalnya dia pemberi modal, kalian yang menjalankannya. Contoh misalnya kawan, baik itu saudara ataupun kawan punya modal sekian, kalian bisa memulai usaha papan bunga tapi dengan caranya yaitu bagi hasil biasanya ya. Berapa persen dari keuntungan dari papan kalian itu bisa juga kalian lakukan, yaitu dengan bagi hasil dengan modal yang orang lain, kalian yang kelolanya. Nah, di saat kalian sudah mulai mungkin di saat kalian sudah mulai berkembang dan kalian sudah mempunyai modal sendiri, itu baru kalian bisa berdiri dengan sendirinya ataupun membuka sendiri usaha papan bunga yang kalian inginkan. Nah, itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga yang saya lakukan di sini adalah ini real dari pengalaman saya, yaitu awalnya saya punya modal sekitaran 4 entah 6, saya lupa pada saat itu. Karena saya mulai usaha papan bunga ini sekitar di saat saya semester akhir, kalau nggak salah semester akhir kuliah ya. Jadi pada saat itu kan namanya anak kuliah bos ya,
mana mungkin kita punya modal yang cukup ya kan. Kadang untuk jajan pun susah ya kan. Ya udah, dari hasil dari uang kuliah tadi saya sisihin sedikit demi sedikit untuk nabung ya kan. Ya saya mulai buka usaha papan bunga ini. Awalnya saya mampu buat papan sebanyak 6 papan, Bos. Nah, awalnya 6 papan cukup sekitaran 7 jutaan lah. Nah, itu cukup untuk 6 papan. Ya, saya buat 6 papan awalnya terlebih dahulu, tapi bukan langsung saya buatnya jadi 6 papan siap terima orderan, bukan kayak gitu, Bos, ya. Jadi awalnya step by step yang saya lakukan, karena saya modal ini minim ya. Saya lakukan yang pertama adalah, misalnya saya punya cukup modal untuk buat kerangkanya saja. Oke, saya buat kerangka terlebih dahulu. Saya untuk 6 papan, untuk saya buat kerangka, karena awal untuk kerangka kita cuma butuh modal sekitaran 150 per kerangka papannya aja ya. Tapi kalau udah full sama terpal, beldu, dan busanya itu sekitaran mungkin 500 per papannya ya. Karena yang berat di papan bunga ini adalah untuk pembelian bahan baku bunga suyoknya ini, Bos. Karena bunga suyok ini sangat banyak kita perlukan dalam usaha papan bunga ini ya. Jadi tahap awal yang saya lakukan adalah saya punya modal sekian misalnya. Saya buat kerangkanya terlebih dahulu. Karena kerangka tidak memerlukan banyak modal ya. Cukup 150 per kerangkanya. Jika kalian ingin membuatnya misalnya 10 ataupun 6, tinggal kalian kalkulasikan saja berapa modal yang harus kalian keluarkan untuk kerangka. Nah, tahap kedua yang saya lakukan adalah di saat saya modalnya minim, setelah kerangkanya jadi, saya nabung lagi nih kan. Saya nabung, lalu saya beli bahan bakunya terlebih dahulu, Bos ya. Saya belanja bahan bakunya, di antaranya saya belanja pertama itu adalah kain beldu, busa, apalagi ya, terpal, dan peralatan lainnya. Bunga suyok tidak saya belanjakan terlebih dahulu. Karena kenapa? Kalau saya langsung belanja bunga suyok, otomatis modal yang saya punyai itu tidak cukup ya. Oleh sebab itulah saya belanja semampunya terlebih dahulu. Yang penting yakin aja, Bos, pasti ada jalan dia ya. Saya belanja bunga suyoknya terlebih dahulu, busa, beldu, terpal, sama ya busa lah pokoknya. Pokoknya udah saya buat semua papannya jadi 6 papan. Pokoknya udah siap kerangkanya kalian buat. Baru tahap selanjutnya kalian nabung, beli itu bunga suyok ya. Bunga suyok di sini bukan langsung saya beli, karena bunga suyok ini banyak variasi warnanya, Bos ya, dan banyak ukurannya, baik itu ukuran, jenis, dan modelnya serta motifnya ya. Nah, di sini saya beli model bunga suyok seperti ini. Bisa kalian lihat di belakang ini. Karena bunga suyok ini bisa tahan sekitaran 2 tahun ya. Itu pun tergantung berapa banyak papan kalian keluar bulannya, mungkin per tahunnya ya. Itu tergantung berapa banyak papan kalian keluar, seberapa seringnya papan kalian keluar ya. Nah, itulah langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah di saat saya modal kurang, saya akan ulangi sekali lagi. Di saat modal saya kurang, yang pertama saya buat terlebih dahulu kerangkanya terlebih dahulu. Buat kerangkanya terlebih dahulu. Saya kalian punya modal seberapa aja, buat dulu kerangka yang ingin kalian buat untuk papan bunga. Saya kalian ingin buat 10, ya buat kerangkanya 10 aja dulu. Nah, yang kedua, setelah kerangkanya jadi, baru kalian belanjakan kebutuhan untuk membuat papannya. Di antaranya kain beldu, busa, terpal, dan juga pentul tentunya ya. Nah, itu dulu kalian beli. Jika kalian modal terbatas nih ya, 4 itu kalian beli terlebih dahulu. Bunga, terpal, beldu, busa, sama pentulnya ya. Nah, setelah papan kalian udah jadi nih ya, masih kosong, belum kita tempelin bunga seperti ini, masih kosong. Lalu mungkin nanti ke depan kalian punya modal lagi. Jika kalian misalnya punya modal 1 juta untuk beli bunga, ya udah beli 1 juta aja dulu. Tapi dengan syarat beli 3 warna atau 4 warna saja ya. Jika kalian punya modal 1 juta misalnya, beli dulu bunga suyoknya sebanyak 1 juta dengan 4 jenis warna saja ya. 4 jenis warna kalian beli.
Di saat kalian punya rezeki lagi, mungkin nanti bisa kalian tambah terus menerus. Misalnya pokoknya kalian fokus untuk beli bunga suyok terlebih dahulu, karena dia dalam satu papan ini bisa menghabiskan sebanyak 70 bungkus bunga suyok untuk double ya. Dan kalau untuk single berarti sekitaran 35 bungkus bunga suyok. Nah, nanti bisa kalian kalkulasikan berapa modal yang kalian butuhkan untuk beli bunga suyok ini ya. Karena kalau 70 bungkus bunga suyok itu udah standar untuk keperluan dari papan bunga ini ya. Itu udah semua, udah dari format, desain, gambar formatnya, format acara dan lain sebagainya, itu udah standar. Kepakainya pasti kurang lebih sebanyak 70 bungkus bunga suyok. Dan per bungkusnya itu isinya sebanyak 100 biji bunga suyok ya. Nah, itulah langkah-langkah yang saya lakukan pada saat saya memulai usaha papan bunga ini, bos. Ya, jangan kalian pikir saya bangun usaha papan bunga ini dengan modal yang udah ada, saya langsung boom jadi, enggak, bos. Ya. Dan untuk tahap satu lagi yang lupa saya bilang pada kalian adalah untuk media transportasinya awalnya cukup kalian beli becak terlebih dahulu ya. Emang becak ini sih agak sulit untuk proses pengantarannya dan resikonya lebih tinggi, tapi ya namanya kita merintis, tidak salahnya kita berakit-rakit ke hulu ya kan, tapi berenang-renang ke tepian ya kan. Beli becak terlebih dahulu, jangan langsung kalian banti dengan mobil, karena itu kalau kita beli mobil banyak modal yang perlu kita keluarkan ya. Beli becak terlebih dahulu. Kalau kalian masih bingung bagaimana desain becaknya, kalian bisa lihat di video ini, di video bahan perkiraan modal awal untuk buka usaha papan bunga. Bisa kalian scroll nanti di playlist video saya, bisa kalian lihat di situ ada banyak saya sudah upload tentang usaha papan bunga ini. Nah, untuk alat transport cukup becak saja terlebih dahulu ya. Nanti jika kalian ada rezeki baru kalian beli ya, itu terserah kalian, bisa kalian mobil atau apa sebagainya ya. Yang penting yang ingin saya ingatkan kepada kalian, jika kalian sudah punya niat, lakukan saja. Seberapapun modal kalian punya, kalau kalian cukup beli untuk bahan bakunya terlebih dahulu, ya beli bahan baku aja terlebih dahulu. Jangan kalian paksa terus ya. Karena kalau kita mikir modal nggak cukup, modal cuma segini, itu nggak akan pernah jalan, bosku ya. Nggak akan pernah berdiri usaha papan bunga kalian kalau kalian cuma mikir-mikir aja. Tapi kalau kalian langsung action dan langsung beli, seberapa pun ada modal kalian, secukup apapun, beli aja langsung. Itu sebagai loncatan pertama kita untuk memulai sesuatu hal yang kalian ingin lakukan ya. Yang penting lakukan saja. Jika kalian ada keinginan pasti ada jalan. Nah, mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga video ini bisa memberikan motivasi mungkin motivasi ataupun manfaat bagi kalian yang ingin memulai usaha papan bunga. Mungkin bisa kalian coba langkah-langkah yang saya lakukan, karena di sini saya nggak ada paket tag atau apa sebagainya, karena ini saya ngomongnya real dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan pada saat saya merintis papan bunga. Dan saya sudah membuka usaha papan bunga ini sekitar hampir 5 tahun, bosku. Saya menggunakan alat transport becak selama 1,5 tahun, dan alhamdulillah sekarang sudah saya ganti dengan mobil, ada rezeki, dan semua total papan saya di sini sebanyak 30 papan. Itu dari 6 papan, bosku. Itulah cara yang saya bilang tadi, beli aja sedikit-sedikit terlebih dahulu, jangan langsung kalian boom. Dan bisa juga kalian misalnya nih ya, misalnya kalian ada yang jual papan bunga bekas, itu bisa juga kalian manfaatkan asalkan kualitasnya masih bagus. Itu bisa kalian ambil ya. Kalian ambil baik 6 atau 10 ya. Itu bisa kalian lakukan. Kalau ada yang jual papan bunga bekas, itu bisa bermanfaat juga. Ya, karena kalau kita beli papan bunga bekas untuk sementara itu bisa mengurangi beban biaya ya, beban biaya untuk mulai usaha. Tapi ya namanya bekas ya kualitasnya juga tergantung ya. Oke, bosku, itu dia video saya kali ini, semoga bermanfaat. Nah, bagi kalian yang pengen ini ya, yang pengen merchandise Alifu, apa kita akan giveaway, silahkan kalian komen di kolom komentar. Jika kalian berminat, nanti saya akan giveaway kepada kalian merchandise-nya Alifu Floris, bajunya ya. Nah, oke, mungkin itu saja video saya kali ini, semoga bisa memberi manfaat bagi kalian dan juga motivasi.
Saya ingatkan lagi, bantu support channel ini dengan cara subscribe dan juga like-nya. Dan bagi kalian yang masih bingung mencari di mana yang menjual bahan baku untuk papan bunga, silahkan kalian follow Instagram saya. Tapi jangan follow Instagram toko, karena ada yang follow dan mereka inbox di DM di Instagram melalui Instagram toko, karena admin Instagram toko itu bukan saya. Jadi kalian bisa langsung follow Instagram pribadi saya. Nanti kalian bisa DM saya dan saya akan berikan rekomendasi di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk yang menjual, di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk keperluan papan bunga ya, dan bisa dikirim ke seluruh daerah kalian ya. Oke, saya Aris Munandar, see you next time video.